remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end, but I was young and didn't understand my heart. Spoke a tongue I never heard of. You were warned by all those words I couldn't say. Yeah, it was love, I never had to tell you. Up above, they're singing for the times we've had. Memories haunt below. Rode the line until it hit the ground. Now ain't just right to tell us that our love has died. I wish I could have known back when you were mine. But I was blinded by the light. And back when you were mine. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anam Disokin, tentunya di channel kebanggaan kita yaitu King Gallery Channel. Hari ini ya tentunya saya nggak bakal review, tapi saya akan membagikan sebuah tips ya ataupun trik itu tentang bagaimana cara kita untuk mengecek atau yang bingung kalau mau mengecek nih. Kita mau beli mobil bekas ya, bagaimana caranya, tutorialnya. Ini yang biasanya umum atau yang sifatnya umum yang saya bisa ya tentunya gitu ya. Kita bisa lihat dari secara fisik umum dan yang tentunya banyak cara orang-orang pakai, dan dari cara orang-orang yang biasa lihat mobil pun tentunya berbeda-bedanya. Makanya tetap pantengin terus. Jangan pernah di skip videonya karena Anda bakalan ketinggalan informasi mengenai tips and trick yang ada di King Gallery Channel ini. Makanya stay tune terus. Jangan lupa untuk follow Instagram King Gallery. Sebelum kita lanjut ya, karena banyak sekali updatean stok-stok mobil tentunya yang ada di King Gallery dan para customer testimoni tentunya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel King Gallery tentunya. Oke teman-teman, kita langsung ke inti videonya. Jadi ini adalah cara yang paling umum ya ketika kita mau lihat mobil yang kondisinya itu bekas tentunya kan. Jangan pernah ragu lagi karena Anda juga bisa menentukan sendiri ya. Entah banyak juga kok tutorial cara melihat mobil bekas yang banyak di YouTube tentunya ya. Ini cara saya ketika saya melihat mobil ya, mulai dari A sampai Z ketika mobil belum masuk di King Gallery. Nah nanti setelah masuk, setelah dibayar kan mobil masuk ke King Gallery, nanti kita inspeksi lagi ke itu tuh autospektor. Jadi udah double ya, pagernya udah double dari kita dicek, dan dari ada pihak juga autospektor yang mempageri ya, mengecek ulang ya. Siapa tahu dari kita kan namanya juga orang ya, pasti ada salahnya lah ya, nggak semua orang itu sempurna. Nah langsung aja, yang pertama saya cek yaitu di bagian yang paling intim dari sebuah mobil ya. Jadi sebuah mobil kan ada yang namanya mesin. Nah, mesin itu bagian paling penting dari sebuah mobil ya. Pertama kita cek dulu bagian mesin. Apakah ada di mesin ini itu yang pertama rembes. Nah, jikalau ada rembes, itu rembesnya dari mana? Misal dari packing top atas atau dari packing button bagian bawah ataupun di transmisi. Kita cek dulu apakah itu hanya rembes sedikit atau parah. Nah kalau parah itu mesti patut kita curigai ya, takutnya mobilnya itu dari awal sebelumnya nggak pernah dirawat gitu ya tentunya. Nah setelah kita mengecek kebocoran entah dari packing atas ataupun packing bawah, transmisi dan mesin, kita juga patut
Kita lihat ya, di antaranya kalau mobil yang 2000-an 2012-an ke atas lah, kan masih ada cat-cat tuh, dimana cat-cat itu merupakan cat-cat penanda dari pabrik bahwa antara sambungan, misal sambungan A dengan B ya, kan begini, nanti dia kasih garis nih, kasih cat warna di sini di antara garisnya ini. Ya seperti segel lah ya, segel handphone begitu, sama saja kalau misal tanda-tandanya udah pada nggak searah ya, itu ada kemungkinan mobil pernah dibuka-buka gitu loh. Nah, kita cek juga kondisi olinya yang paling terpenting. Kita buka, kalau diesel itu kita bisa buka dari tutup ininya, apakah ada ngobos di dalam, bahasanya ngobos ya, di dalam mesinnya. Kita buka, kita cek apakah ada ngebul waktu kita buka tutup olinya yang ada di atas. Nah, kedua yaitu dengarkan suara mesinnya. Apakah ada bunyi kayak besi bertarung dengan besi, maksudnya bunyi bearing mungkin, atau bunyi yang desing aneh-aneh ya. Pokoknya kalau bunyinya agak sedikit aneh, itu patut kalian curigai, takutnya itu bisa jadi dari stang ser atau dari klep bengkok atau dari apapun itu bunyinya pasti akan aneh ya. Aneh lah pokoknya, bunyinya tidak seperti mobil yang pada umumnya gitu loh ya. Nah, selanjutnya kita cek juga seperti selang-selang, radiator, pen-pen semuanya, klem-klemannya semua kita cek ya. Selang-selang pun kalau yang umurnya lama ya, dalam kategori mobil lama yang itu udah mulai getas mungkin, itu juga perlu kita cek ya, karena takutnya di dalam perjalanan kita kan bisa saja, namanya juga musibah, itu entah selangnya putus atau selangnya bocor gitu. Nah, lanjut untuk bagian, pokoknya ini semuanya ya dicek, mulai dari cairan juga. Cairan tuh seperti minyak rem, minyak air radiator, power steering. Kalau yang pakai power steering semuanya kita cek ya. Nah, kalau udah, kita juga bisa cek getarannya juga. Getaran itu identik sama yang namanya engine mounting ya. Jadi engine mounting itu ada 3 ya, 2 di atas, satunya di bawah, biasanya buat transmisi. Nah, gitu. Kalau ada bunyi getar atau dengung, berarti kemungkinan besar itu engine mountingnya ya, atau tempat duduknya mesin itu sudah mulai aus gitu loh ya. Nah, selanjutnya itu kita mulai cek bagian, kalau saya biasanya kap mesin dulu. Setelah mesin semuanya oke, lalu kap mesin. Apakah ada sebuah kejanggalan di dalam mesin ini? Kita bisa lihat antara nut-nut atau seal-sealnya. Nanti kita bisa lihat apakah masih lurus ya, apakah udah diganti ya. Semuanya nanti kelihatan kalau kita pencet-pencet begini nih. Kalau kita pencet ya, misalnya ada lunak atau itu ada kemungkinan besar itu kap mesin sudah gantian ya, dan sealnya ini didaur ulang gitu loh, dibikin lagi gitu loh. Dan ingetin juga nih, sama kayak beginian nih, tulisan bawaan kap mesin ini harus ada ya. Kalau nggak ada ya kemungkinan besar udah diganti. Kita lihat semua keliling, kalau masih lurus-lurus berarti bagian atas belum pernah kena ya. Lalu lanjut ke bagian tulang-tulang, antara tulang samping kita juga bisa lihat nih, kalau ada karetnya yang coba kita intip juga dari sebelah karet, dari pinggiran situ, di pilar-pilar yang ini kita lihat semuanya sampai ke tulang apron depan kita lihat juga ya. Dan patut kalian cek juga ya, ada beberapa tulisan atau biasanya sih kalau yang saya lihat itu antara baut dengan baut masih ada itunya tuh, catnya. Kita bisa lihat apakah udah bekas bongkar atau tidak ya. Jadi kita lihat tulangnya masih lurus apa tidak di bagian atas. Nanti kita bisa kolong juga di bagian yang sini ya. Dan kalian juga bisa lihat dari tulang sebelah sini nih, pokoknya ada kejanggalan atau tidak antara tulangnya ini, apakah bengkok, apakah penyok, ataukah apakah itu gitu loh. Nah, lanjut untuk bagian bawah kalian juga bisa kolong nih. Sama seperti balik lagi ke yang awal, itu kalian juga bisa ngeceknya kebocoran mesin dari cara kita mengolong ke bagian bawah begini. Nah, bagian bawah apakah ada yang
rembes ataupun menetes di dalam bawah dari mesinnya gitu loh. Tulang depan udah, biasanya saya ngeceknya ya hanya yang physically aja yang kelihatan. Kalau dari mesin kan memang kalau seperti mobil Eropa sendiri kan banyak elektrikalnya ya, kita sendiri tidak punya alatnya, itu mesti colok ke komputer ya, kita cek dulu malfungsinya. Cuma kalau di Mercy atau BMW kan di indikator iDrive, kalau di BMW kan ada tuh vehicle informasinya. Kalau ada yang rusak pasti itu ada yang ketinggalan ada yang ketahuan lah ya, entah itu brake pad, entah itu oli, semuanya ada di situ gitu loh. Dan ada malfunction apa, dia pasti ngasih tahu. Sama seperti juga dengan Mercy. Kita cek juga nih untuk lampu-lampunya, apakah lampunya sudah patah-patah ya. Maksudnya patah-patah itu antara dudukannya biasanya udah ada sambungan apa belum, atau udah dikelupasin apa belum ininya nih. Kalau dikelupasin wadahnya ini ada kemungkinan sih tidak bekas tabrak, tapi hanya di servis biasanya ya. Dipoles lagi lah di tukang lampu, biasanya dia orang panasin dulu baru dibuka itunya. Dimana kita tinggal lihat-lihatin aja nih apakah ada yang janggal atau tidak di antara kedua sisi-sisinya ya, antara lampu dengan pinggiran sini kanan kiri samain, apakah bumper dengan fendernya. Yuk kita coba lihat bagian sampingnya. Nah cuy, kita lanjut. Nah kalau untuk bodi sendiri memang saya tidak terlalu yang signifikan ya. Karena apa? Karena yang namanya di Jakarta yang notabene macet, yang banyak kendaraan lalu lalang, entah itu motor, entah itu apa, yang namanya bodi ya. Kalau saya sih nggak terlalu yang signifikan, karena kan bisa baret. Intinya bodi kan bisa di repair juga. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk kita mengecek yang bodinya ori lah ya. Intinya begitu. Nah kalau body ya namanya kewajaran lah, kewajaran. Nah untuk perlu kita ketahui juga, kita juga bisa mengecek dari segi kaca ya. Contohnya untuk kaca BMW ini dia ada tulisan BMW atau tidak gitu, atau udah pernah diganti atau tidak, kita bisa lihat dari list-list ininya nih. List-listnya semua kita lihat, dan kacanya apakah masih bawaan dari BMW atau tidak gitu. Nah lalu untuk kaki-kaki ya, kaki-kaki sendiri yang perlu kalian perhatikan yaitu ya ketika di test drive ya. Di test drive itu apakah ada bunyi-bunyi yang aneh, apakah ada suara-suara yang aneh, apakah ada setir yang aneh, itu kalian bisa perhatikan juga di antara power steering ya. Power steering antara belok itu rack steer dan T-rod, long T-rod, semua bearing roda. Nah bearing roda itu biasanya kalau dia mobilnya jalan, dia akan suaranya gemuruh gitu loh ya. Gemuruh pun ada dua macam tipe penyakit ya, diantaranya ya bearing satu ataupun kebenjolan pada ban gitu. Nah kalau sifatnya kaki-kaki ini sifatnya sih memang kan usia ya, ya kayak apa ya namanya, usianya itu ya bisa 5 sampai 7 tahunan lah bisa bunyi gitu loh ya, dari barunya maksudnya. Sifatnya itu karet. Nah bahannya itu karet-karet kayak semacam busing arem atau engine mounting, itu karet yang sewaktu-waktu beberapa tahun bisa aus gitu. Nah cuy, kalau di bagian dari pintu-pintu juga kita bisa lihat dari tulang pilar-pilar ini nih. Nah kita bisa lihat dari tulang pilar-pilar ini, apakah kita juga bisa buka sih sebenarnya. Nah di sini apakah ada kejanggalan, apakah ada keanehan dengan nut titik-titiknya, itu patut kita curigai ya. Di antaranya di pojok-pojokan sini juga nih cuy, kalian bisa dilihat lah apakah ada kejanggalan juga di sini. Lalu ini tulang-tulang pintu ya, biasanya nut-nutnya juga sama, kalian bisa dilihatin juga semuanya di sini. Kalau udah miring ya atau lunak, itu berarti sudah pernah gantian ya cuy, atau udah pernah di repair lah gitu. Terus kacanya pun sama nih, kalian bisa lihat juga kaca di sini. Terus sama juga sih kalau pintu, bagasi, semuanya kalian
sama bisa dilihat dari nut-nutnya atau silennya ya. Biasa orang bilang bengkel itu silennya gitu. Nah kalau dari segi belakang sendiri cuy, kita bisa lihat juga ya sama seperti yang di bagian depan, kita juga perlu mengecek kaca, apakah kacanya itu masih bawaan atau tidak, apakah pernah diganti gitu ya. Sebenarnya sama sih intinya. Nah kita juga bisa lihat apakah ada aneh-aneh nih di antara nut seal kap bagasi ini ya. Kita kelilingin semua apakah sealnya masih bagus atau tidak. Dan tulang-tulang di sini nih kalian juga bisa tarik ini karetnya. Nah di setiap lekukan ininya tuh pasti ada satu titik-titik ya, titik-titik nut namanya. Itu apakah ada yang udah keriting atau tidak, kalian bisa cek itunya. Kalian juga bisa buka-buka nih bagian bagasinya. Biasanya bagasinya itu kalau yang udah pernah tabrak pokoknya janggal deh, aneh, apakah itu silen yang berantakan atau las-lasan yang berantakan. Kita juga bisa mengolong juga dari bagian bawah sini ya, kita bisa kolong liatin bagian bawahnya apakah ada las-lasan ataukah ada dempul-dempulan pada bagian dari bawah bagasinya gitu loh. Nah setelah ini kita akan ke dalam bahas bagian apakah mobil ini pernah kena banjir atau tidak, gimana sih cara mengeceknya. Nah coba kita lagi ke bagian dalam. Nah kalau di bagian dalam sendiri biasanya yang saya lakukan sih yaitu mengetes sebuah transmisinya, itu dengan cara memainkan sebuah tuas transmisinya ya. Nah, kita pindah-pindahkan ke N ke R atau ke D ya. Apakah ada sebuah rasa delay atau sebuah hentakan yang berlebihan ya, itu patut dicurigai transmisinya. Entah itu kalian perlu ganti oli terlebih dahulu atau bisa jadi itu sudah akut ya. Maksudnya akut gimana ya, udah memasuki ke masa yang akan rusak gitu loh ya. Kita juga bisa D-in terus injek rem, ininya juga ikut diinjek, apa namanya, rem parkirnya ikut dimainkan terus digas. Nah, apakah ada suara-suara yang aneh atau tidak gitu. Untuk mengecek transmisi ya. Kalau untuk AC sendiri ya tinggal apa namanya, kita cek suhunya kayak biasa aja sih kita, karena kita nggak punya alatnya ya. Kita hanya butuh gini-gini aja sih untuk ngecek AC-nya apakah dingin atau tidak. Dan satu lagi di selang itu tuh yang di depan yang nyambung ke kompresor, apakah dia keluar embun atau tidak. Nah gitu aja sih untuk mengecek AC ya. Lainnya sih ya masih sama lah, pengecekannya masih umum gitu loh. Nah untuk dari segi physically sendiri kita bisa mengetahui juga sebuah kilometer ya, tapi jangan buat patokan juga ya, karena ada beberapa mobil itu dimana contoh kasus kilometernya dikit kok setirnya udah bopeng. Nah itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama iya bener kilometernya diputer, dan yang kedua ada setir bahan-bahan sendiri yang materialnya itu sangat-sangat mudah, apa ya namanya, mudah mengelupas ya. Diantaranya kayak seperti Fortuner VRZ itu juga mudah terkelupas gitu loh. Nah untuk kalau dari segi mobil Eropa sendiri, mobil ini juga bisa kita lihat physically-nya dari, lihat aja sih sama kayak kita melihat sebuah dashboardnya, di setiap panel-panel bootnya, di setiap joknya, apakah udah mulai aus atau belum, apakah udah mulai baret atau acak-acakan, maksudnya udah pada jelek atau belum, itu kita bisa lihat sih. Bisa coba kita sinkronin dengan sebuah kilometernya, kira-kira dengan penglihatan kita dengan yang bahasanya apa ya, dengan yang sebagus ini interiornya, apakah sama sinkronnya dengan sebuah kilometer yang ada pada mobilnya. Cuma kalau untuk yang BMW Mercy, setahu saya ya nggak bisa sih kalau diputar-putar gitu ya. Kalau di mobil di Jepangan itu
bisa diputar-putar ya. Tapi alhamdulillah di kita tidak ada pernah yang namanya kita gulung-gulung atau putar-putar ya, karena itu salah satu perbuatan yang apa ya, termasuk tindakan kriminal juga sih, kan termasuk dalam penipuan ya kategorinya mungkin ya. Nah itu dia, kita tidak akan pernah lah begitulah, jangan sampai ya, amit-amit, karena kita jualan ya jujur, jualan apa adanya, tidak ada yang tutupi. Kalau rusak ya kita perbaiki, kalau intinya itu yang kayak tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol ya, tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol ya, surat-suratnya dijamin pasti asli. Itu dia kelima jaminan kita ya. Kalau tidak sesuai silakan komplain, kita akan balikin full uangnya kalau tidak sesuai di antara 5 jaminan tersebut gitu. Lalu apalagi ya, nah untuk banjir, Mas Nam, bagaimana caranya mengecek banjir? Ya kita bisa lihat kalau dari physically area mesin atau area, biasanya sih lebih ke bagian interior ya kalau banjir ya, dari bau, terus dari mulai berkarat-karat, kita bisa ngolong ke bawah sini dashboard, apakah ada di antara besi-besi itu ada pada karat atau tidak, dan di bagian bangku sini nih, bagian bawah bangku. Tapi ada juga yang materialnya memang mudah berkarat ya. Ada juga mobil-mobil tertentu yang materialnya mudah kena, kalau kena hawa AC dingin itu akan mudah cepat berkarat, ada juga. Cuma ya gitu tadi, kita bisa cium dengan bau, atau kita juga bisa lihat bongkaran samping-sampingnya sini apakah ada yang mencurigakan ya, diantara kayak bau-bau lumpur atau ada bercak-bercak lumpur, itu patut kita curigai juga gitu. Nah kalau untuk elektrika segala macam ya, kita karena tidak ada alatnya, kita hanya bisa mengecek secara fisik aja sih ya, seperti ini, terus power window semuanya dicek secara fisik aja ya, yang sifatnya elektrikal. Nah kalau Mercy BMW ya kita tinggal lihat dari vehicle ini nih. Nah ke menu vehicle information, vehicle status. Nah di sini kelihatan semua nih, check control juga kita lihat, door open karena itunya kebuka ya. Banyak sekali sih di sini bisa kita cek. Nah di antaranya kayak di sini ada rear brake pad, oke, vehicle check oke, cek engine oilnya oke ya. Semuanya bisa kita lihat di sini kalau di mobil-mobil Eropa, dan khususnya di BMW dan Mercy ada semua malfunctionnya di iDrive ataupun di MID Mercy gitu. Itu aja sih, lainnya seperti plafon ya, kita juga bisa lihat yang namanya mobil-mobil keluaran tahun di bawah 2015 ya, kita patut liatin juga nih apakah ada kendor-kendor ya. Biasanya mobil Eropa kan gitu, ada kendor-kendor itu, tapi itu masih bisa diperbaiki sih. Nah mungkin itu aja ya yang hal yang bisa saya bagikan ke kalian semua. Semoga menjadi manfaat juga yang misal ragu mau beli mobil gitu, mobil bekas. Ini saya nggak terlalu detail untuk sebuah pengecekannya ya, hanya yang umum saja yang biasa saya lakukan, nggak yang sedetail bawa alat colok OBD ke ininya, apa kita cek segala macam ECU-nya udah pernah atau tidak. Itu kan hanya orang-orang yang punya alatnya, atau makanya kita selalu garis bawahi. Jadi di kita itu jaminannya kan bisa dari showroom kita yang 5 tadi saya sebutkan, terus pagarnya lagi autospektor, takut ada yang kelewat dari kita. Yang terakhir, kalian juga bisa bawa ke bengkel resmi. Nah tujuannya ya biar enak lah, intinya biar keseluruhan yang menyeluruh di antara 2 pagar ini nggak kesampaian, maksudnya tidak iya benar kesampaian. Dan yang general check up di bengkel resmi itu kan sifatnya meluruh ya, menyeluruh dari kita ke komputerisasi, ke elektrikalnya, ke pokoknya kalau di bengkel-bengkel yang resmi itu bilang aja general check up, itu pasti udah semuanya keseluruhan dicek ya,
dan di kondisi pada saat ini gitu loh. Kalau di bengkel BMW kondisinya mobil pada saat ini gitu. Oke, mungkin gitu aja ya, nggak selesai ini dari tadi. Sedikit tips dari saya yang saya biasa gunakan untuk melihat mobil ya. Semoga menjadi bahan referensian juga buat kalian kalau mau nyari mobil bekas. Cara ngelihatnya gimana sih gitu. Dan oh ya, satu lagi, kalau yang di mobil di Jepangan ya, biasanya ada buku yang namanya buku servis. Kalian juga bisa lihat itu apakah masih ada atau tidak, dan recordnya baca ya. Jadi kalau misal sesuai dengan ini, wah berarti mobil kilometer sekian, terakhir sekian, oh berarti sesuai gitu. Biar ada historinya aja sih, historinya. Kalau kurang ini ya tinggal telepon ke sananya, bener nggak, memastikan. Nah makanya kenapa di general check up begitu ya. Oke, mungkin sekian ya video kali ini. Balik lagi dong kelupaan tadi yang terakhir ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga menjadi manfaat juga buat kalian semua tentunya ya. Semoga berkah juga tentunya. Saya Anam pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk follow Instagram dari kinggallery.insta yang tentunya banyak sekali update tentang stok-stok mobil tentunya yang ada di King Gallery, stok-stok terbaru tentunya. Oke ya, itulah sebuah Oke ya, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe ke channel King Gallery 1 dan 2 tentunya, karena banyak sekali juga tips and trick yang saya bagikan nanti di next, kemudian di next video lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.